Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia. Saya ingatkan lagi, karena 3 keberuntungan. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung ketemu Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena masih hidup, masih punya waktu untuk mengumpulkan jasa kebajikan untuk dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, akhir bulan April ini kita memperingati satu hal yang menarik, yaitu 2 tahunnya Dhammadesana Wihara Bodhiwangsa online. Maka hadiah ulang tahun deh. Akhir bulan kita ganti format. Ibaratnya ya ganti wajah gitu ya. Jadi setiap akhir bulan sejak April ini kita bentuknya Dhammadesana seperti talk show. Bersama dengan saya di studio Samwega ini, seperti biasa saya bersama dengan sahabat Dhamma, pecinta Dhamma saya, Dr. Susan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja didampingi oleh Kepala Sekolah Putra Bangsa, Adianto. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di dunia pendidikan ini, akhir-akhir ini Bu, kami banyak ngomong tentang gejalanya ini. Nggak beres ini. Mahasiswa bunuh diri Bu. Sangat mengenaskan. Ini ceritanya gimana gitu? Kalau kita bicara tentang 4 kebenaran mulia dari Sang Buddha, yang pertama adalah kebenaran tentang dukkha. Diganti itu belakangnya, kebenaran tentang masalah. Yang kedua adalah kebenaran tentang penyebabnya. Masalah itu penyebabnya apa? Kalau Sang Buddha kan dukkha gitu ya. Kita masalah gitu aja dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga tentunya akhir dukkha. Akhir masalah. Dan yang keempat, jalan menuju akhir masalah. Nah, ini kebenarannya tentang masalah ini adalah seorang mahasiswa bunuh diri. Mengenaskan ya Bu, mengenaskan. Kalau saya ngomong, sebenarnya terlahir sebagai manusia itu sudah merupakan satu berkah utama. Kita kebetulan terlahir itu kan pasti punya penumpang ya untuk bisa lahir di alam manusia. Tapi kok ya ada aja orang yang tidak paham. Makanya saya selalu mengatakan, kita beruntung sekali ketemu Dhamma, menghargai kehidupan kita sebagai manusia. Atau pilih kehidupan di alam binatang, alam gentayangan. Maunya sih alam surga, tapi mana bisa kita ke sana dengan pola pikir seperti itu. Nah ini gimana Bu? Apakah boleh saya bilang orang ini kasihan sekali tidak mengenal Dhamma, bukan agama Buddha, tapi tidak mengenal ajaran Buddha. Jadi tidak menghargai kehidupan atau kebingungan yang tidak tahu bagaimana menuju akhir dukkha. Gimana nih Pak Adi mungkin? Ya, melihat fenomena bahwa peserta didik di tingkat apapun itu, apalagi ini fenomena yang kita mau bicarakan di kesempatan kali ini, siswa yang besar yang di tingkat pendidikan tertinggi di sistem pendidikan kita, harusnya mereka paham tentang, diharapkan lebih paham tentang kehidupan. Tetapi malah kenapa fenomena yang muncul dengan mudah mengakhiri hidupnya. Ini yang mungkin kita harus ulik-ulik pagi ini ya. Jangan-jangan harus ada yang dimodifikasi atau apa yang harus ditambah di proses pendidikan, atau apa yang harus
menjadikan perhatian agar peserta didik ini paham bagaimana menjalankan kehidupan. Jadi mungkin ini akan jadi menarik kalau Bu Susan yang secara sehari-hari praktik dalam kesehariannya ketemu sama mahasiswa. Ibu melihat fenomena ini seperti apa sih? Ya, Bu Lani, saya kira menarik pengantar dari Bu Lani ya, tentang mengapa manusia itu tidak semuanya paham bahwa beruntung menjadi manusia gitu. Nah, kalau dulu sebelum saya mengenal Dhamma, saya itu biasa mengkategorisasikan manusia itu menjadi 5 gitu, Bu. Jadi lahir itu benar-benar dia itu bukan hanya tahu tentang kebenaran, tapi dia bisa mengajarkan orang lain tentang kebenaran gitu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan diskusi kita sehari-hari yang sering kita lakukan di setiap hari Minggu, saya kira ini bukan pelajaran psikologi ya, saya kira lebih ke Dhamma. Mungkin memang di kehidupan lampau tabungan karma baiknya itu banyak banget, sehingga sekarang lahir sebagai manusia pun itu manusia yang punya budi pekerti yang luhur. Jadi nggak ada yang ngajari, dia itu justru bisa ngajarin orang gitu. Nah, sering kan kita dengar ada anak kecil yang bisa ngajarin ibunya malahan. Tapi ini prosentasenya dikit. Orang yang semacam ini tuh dikit. Nah, kategori yang paling jelek gitu, itu adalah meskipun lahir sebagai manusia, bahkan yang paling jelek ini pun sudah mengalami penderitaan, tetap nggak paham bahwa dia itu harus belajar kebenaran. Nah, kayaknya ya Pak Adi, itu kurang lebih 80% orang itu ada di 3 ini. 3 itu kan yang terakhir tadi sudah jatuh pun nggak ngerti gitu kan. Nah, yang sebelum ini dia bisa belajar dari pengalaman buruk gitu. Jadi pernah jatuh, lalu dia bisa belajar gitu. Nah, yang level 3 ini dia nggak usah jatuh, tapi dia bisa belajar dari tekun, memahami, membaca gitu ya, mempelajari dari orang-orang, lihat role model gitu. Nah, 80% itu ada di sini, Bu. Nah, artinya apa? Peran dari masyarakat, peran dari orang tua, peran dari guru itu menyadarkan pada kelompok yang 3 ini untuk paham kebenaran. Nah, problemnya gitu ya, orang-orang yang jadi parent belum tentu juga masuk kategori yang 1-2 ini. Artinya lalu nggak bisa mengajarkan pada generasi muda, terutama anaknya sendiri, itu tentang kebenaran. Bahwa masalah itu sebenarnya terjadi karena saya sendiri tidak paham bahwa apa yang bukan menjadi masalah itu saya ributkan menjadi masalah gitu. Nah, contohnya nih Pak Adi, dalam banyak kasus gangguan mental termasuk bunuh diri, kalau kita mau lihat ajaran Dhamma itu adalah atta, itu apapun itu aku gitu ya. Tetapi orang itu nggak paham bahwa sumber dari apapun lah, depresi, mau bunuh diri, mau kecemasan, itu problemnya adalah aku yang sangat besar. Ini yang nggak dipahami. Sehingga biasanya tuh kita lalu menyalahkan orang di luar diri kita gitu. Karena misalnya nih, dia kurang kasih sayang sehingga bunuh diri gitu kan. Nah, mungkin yang kurang dari masyarakat dan orang tua itu mengajarkan bahwa saya menerimamu apa adanya. Kasih sayang dalam arti yang sebenarnya. Ini kalau Carl Rogers itu menyebutnya cinta tanpa syarat gitu. Nah, cinta tanpa syarat itu gini loh. Saya menyayangimu tanpa membesarkan ego. Tanpa membesarkan atta. Karena saya cukup bisa menerima kamu apa adanya. Artinya, kamu harus berkembang sesuai dengan potensimu. Bukan saya menyayangimu jika gitu loh. Kamu harus beragama A, misalnya, itu kan syarat.
saya menyayangimu harus sekolah di sekolah tertentu, harus masuk di sekolah favorit gitu. Saya menyayangimu jika kamu itu bisa membuat saya sebagai parentmu itu happy, bangga gitu. Nah, ini oleh Roger itu disebut orang tua ini akan memperbesar words. Itu harga diri, bukan perasaan berharga, itu berbeda ya. Jadi kalau harga diri itu ego kan. Kalau dalam bahasa yang Bulani pakai itu atta gitu. Jadi saya itu jadi merasa berarti jika Pak Adi itu menyetujui saya. Saya merasa berarti jika ibu guru itu memuji saya. Nah, ini efeknya adalah begitu pujian dari luar itu tidak ada sama sekali, saya betul, dan saya nggak bisa mencintai diriku sendiri. Nah, bunuh diri itu terjadi karena dia merasa bukan siapa-siapa tanpa jempol dari orang, gitu kan? Sehingga merasa hidup itu susah. Ya memang susah Pak kalau cari jempol dari orang lain gitu. Kita nggak bisa paksa Bulani jempolin saya toh. Meskipun saya hebring kayak apapun, kalau Bulani memang merasa apa yang saya lakukan tuh nggak hebring, nggak mungkin kan Bulani kasih jempol. Mungkin Pak Adi kasih jempol, karena Pak Adi tuh memang sealiran dengan saya. Kalau Bulani nggak sealiran, saya nggak bisa paksa. Nah, orang yang kebanyakan cari jempol, cari pengakuan dari luar, itu begitu tidak ada, itu merasa hidupnya sulit. Kira-kira itu. Jadi saya lihatnya ada dua, Bu ya. Kalau kita mau petik pelajaran dari yang barusan disampaikan, kita yang mendampingi generasi di bawah kita, artinya kita yang nanti akan merawat, ini posisinya bisa jadi orang tua, guru, itu harus memastikan bahwa proses kita mendampingi, apapun itu bentuknya, tadi Ibu bilang kasih sayang, perhatian, hati-hati jangan sampai salah arah yang ditumbuh kembangkan ego anak. Betul. Dari sisi lain, dari sisi anaknya sendiri ataupun siapapun yang dibimbing, kita juga harus memastikan bahwa jangan sampai yang bertumbuh itu hatta. Cuma yang ini nih, yang kedua ini yang saya pikir kita harus telisik lagi lebih dalam. Apa sih yang harus dimiliki oleh katakanlah anak-anak ini atau anak-anak muda ini supaya kalau tanpa faktor dari yang pertama, mereka tetap oke, sehingga tidak mudah mengakhiri hidup. Tanpa pengakuan dari luar gitu. Sebenarnya mungkin salah kaprahnya ini sudah terlalu lama ya, Bu Susan. Kalau dilihat, saya misalnya aja, karena saya banyak ngutak-atik soal atta, itu saya sekarang ini nggak mau ngomong I'm proud of you, aku bangga loh sama kamu. Aku nggak mau ngomong gitu, saya akan ngomong I'm proud of what you do. Ya. Aku bangga pada apa yang kamu lakukan. Itu jadi, salah satu trik untuk orang tua kalau mau memberikan ini, menunjukkan kasih sayang atau apresiasi. Aduh, aku bangga loh kamu baik hati kayak gitu tuh. Aku bangga dengan kebaikanmu hati. Kemarin kan kamu bantu kan anak itu. Waduh, itu mama bangga loh sama perbuatanmu. Jadi anak itu mulai berpikir bahwa yang bagus itu bukan aku, tapi karmaku. Menurut saya itu satu hal yang nge-track supaya atanya tidak bertumbuh, tapi keluhuran, kemuliaan, kebiasaan berbuat baik ini yang menjadi tujuan. Bukan, halo, lihatlah aku. Bukan itu. Look at me-nya itu sudah bukan. Karena yang penting bukannya pujiannya terhadapku, tapi pujian pada apa yang kulakukan. Sehingga kalau kita melihat orang lain pun, otomatis kita nggak akan mendewakan, karena aku bukan bangga pada kamu kok. Aku bangga pada hebatnya kamu tuh mau berbuat baik. Hebatnya kamu bisa jadi juara kayak gitu. Belajarnya kayak apa itu? Wow, ini pandangan langka sekali ya. Kalau ada orang tua yang memberikan apresiasi, penghargaan ke anak seperti yang barusan dilakukan Bulani. Ini memungkinkan nggak? Kalau di psikologi itu salah satu terapi supaya kita itu tidak membenci orangnya. Salah satu bentuk terapi yang ini sering terjadi, family itu yang dibenci itu oknumnya.
bukan perilakunya gitu. Hmm. Nah, salah satu dari Rogers itu memang tokoh humanistik yang dia itu banyak terpengaruh oleh budaya Asia sebetulnya. Dan dia itu orang Amerika, tapi budaya Asia itu sungguh membuat dia itu punya teori ini gitu. Jadi jangan menyalahkan person, jangan memuji person. Yang disalahkan itu apa yang dia lakukan. Ya, perbuatannya. Ya, itu. kalau mau memuji, pujilah apa yang dia lakukan gitu. Jadi kalau misalnya konflik suami istri nih ya, saya akan mengatakan, Pak Adi, maaf ya, saya itu tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan. Dan saya itu tersinggung dengan apa yang kamu katakan. Jadi bukan, Pak Adi, saya nggak setuju padamu. Padamu itu person lagi gitu. Dan saya itu tersinggung denganmu. Mu itu berarti saya mereject Pak Adi sebagai person. Tapi kalau saya mengatakan, Pak Adi, saya nggak setuju dengan apa yang kamu katakan. Artinya, saya tetap menyayangimu sebagai person, tapi kata-katamu itu tidak baik. Bukan Pak Adi yang nggak baik. Nah, tapi kata-katanya kalau orang tua sejak kecil menanamkan itu, nggak ada anak yang merasa di-reject as a person. Tapi yang di-reject itu perbuatannya. Betul. Jadi kalau kamu mau memperbaiki, perbaikilah perbuatanmu. Saya nggak membencimu sebagai Bulani, enggak. Yang saya benci itu perbuatannya, bukan Laninya. Artinya kalau hari ini saya marah sama Bulani, bukan marah ke Bulani, marah sama perbuatanmu. Artinya besok kalau kamu berbuat baik, nggak mungkin kan saya marah. Nah, salah kaprahnya Bu, yang kita marahi itu person. Iya, betul. Jadi kita sering melabel anak, melabel pegawai kita karena kita marahnya ke person. Betul. Kalau Pak Adi berubah pun saya tetap melihat Pak Adi nggak berubah. Karena saya benci Pak Adi loh, bukan benci perbuatannya gitu. Nah itu Rogers mengajarkan itu. Jadi kalau mau berhasil di dalam relasi apapun, itu jangan benci person gitu. Bahkan Rogers itu mengatakan, kita nggak boleh mengatakan Bulani membuat saya tersinggung. Enggak. Karena Bulani tidak bermaksud membuat saya tersinggung. Yang boleh kita lakukan adalah saya yang tersinggung oleh apa yang kamu lakukan. Itu artinya saya nggak blaming others. Ya salahku sendiri toh jane kok aku tuh tersinggung. Itu memang Rogers nggak bicara dalam kerangka dhamma. Tapi kan sama. Bu bahasanya gitu loh menurut saya. Kalau kita mau tarik budaya barat dan timur, psikologi barat dan juga ajaran dhamma, saya kira itu sama. Hanya beda terminologinya gitu. Tetapi sebetulnya esensinya itu sama. Itu Rogers sudah mengatakan begitu, jangan benci manusianya gitu. Tapi apa yang dia lakukan. Dan kalau kita menunjuk apa yang dia lakukan, pasti bisa berubah. Perbuatan itu bisa diubah. Gitu kan, gitu loh. Itu Dan Pak. itu mungkin diterapkan dalam pengasuhan, proses pengasuhan. Harus, bukan mungkin Pak. Karena gini. Menurut saya maksud saya adakah dari sisi psikologi, ada anak-anak ini di masa ini memang dia belum paham membedakan antara mengasosiasikan diri dan perbuatan. Anak itu paham Pak. Itu sejak dia mungkin mengenal bahasa usia 2 tahun dia pasti paham. Karena persepsi sudah mulai ya. Sudah. Apalagi kalau kita mengulang-ulang kata-kata, saya tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan. Itu diulang-ulang, bahkan mungkin anak itu belum mengenal bahasa, kita mengulang-ulang itu justru akan termemori di bawah sadarnya. Bahwa yang tidak disukai itu perbuatannya. Justru orang tua itu salahnya, itu sejak kecil tuh mengatakan, anak mami, kamu cantik, kamu membanggakan, itu kan dari bayi. Itu bawah sadarnya kan disimpan Bu. Jadi yang dicintai ibu karena saya cantik. Anak saya aja deh Pak, yang nomor 1 kan cakep Bu. Setiap orang yang nengok itu dari bayi ngomong cakep banget gitu. Yang nomor 2 lebih hitam, hidungnya lebih pesek gitu. Setiap kali orang
nengok, kok nggak kayak kakaknya. Eh, Nah, ini tuh meskipun bayi ya Pak, ini kalau ilmu neuroscience itu terekam loh di bawah sadar bahwa yang dihargai orang itu penampilan fisik. Dan fisik itu melekat a person, Ya. nggak mungkin melekat ke perbuatan. Perbuatan. Ya saya lahir memang jelek, artinya yang nggak disukai orang itu saya secara person gitu. Dan itu kesalahan. Maka dulu kalau ada yang nengok anak saya bilang, jangan komen. Kalau komen negatif, kadonya aja taruh sini, Bapak Ibu silakan pulang gitu ya. Karena saya nggak pengen anak saya punya persepsi bahwa dilahirkan dengan ukuran yang tidak sesuai dengan masyarakat itu jelek. Kan hidung pesek itu jelek, itu kan norma masyarakat. Bahwa orang yang lebih mancung itu lebih cantik, itu kan Eropa sekali ya Bu. Pak Adi aja kan nggak mancung nih, dia Asia kan, gitu kan. Yang orang Eropa memang mancung, Arya itu memang mancung, tapi pesek itu orang Jawa itu nggak ada yang mancung kan gitu. Nah menurut saya itu kan standar masyarakat yang membuat kita itu merasa kalau nggak sesuai dengan norma masyarakat itu problem buat saya gitu. Nah ini yang ini ya Bu, yang dulu saya juga nggak gitu paham. Orang Jawa itu kan wisdomnya bagus ya. Kalau kita hamil, jangan ngomong yang jelek-jelek. Betul. Nah ternyata dalam neuroscience apa yang kita omongkan itu meskipun anak belum paham itu tuh masuk di ini namanya genom kita itu kan siap merekam bahasa. Dia itu udah masuk Pak, kayak blueprint gitu. Ini nanti akan terus kalau diulang-ulang, ini yang akan menjadi sesuatu yang jelas pada dia, konsep itu yang akan muncul. Nah ini saya itu sampai heran loh, orang Jawa itu pinter ya, meskipun belum ngerti neuroscience gitu Pak. Istilah sekarang DNA-nya bisa di-coding dari sekarang Ya, gitu, dengan omongan gitu. Maka jangan ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang bagus itu karena sebetulnya terekam. Dan kalau ini terekam terus ya Pak, dia itu siap mengembangkan kata-kata buruk, perbuatan buruk itu karena koneksi neuronnya itu tuh memang mengarah ke sana, ke emosi negatif gitu. Ini penelitian neuroscience ya yang membuktikan bahwa apapun yang kita katakan bahwa ketika anak kita belum lahir itu akan terekam. Meskipun dia belum ngerti bahasa, dan nanti ketika dia mendengar bahasa yang mirip itu cepet Langsung banget match gitu. Jadi kayak udah disiapkan nyetak gitu Pak. Nah itu yang mengatakan itu mungkin, dan Rogers mengatakan maka harus, karena itu mungkin terjadi gitu. Dan yang saya pikir menarik juga kalau kita tarik menjadi ke depan jadi remaja, katakan ini mahasiswa yang bunuh diri ini. Sebenarnya kalau memang dia ini punya kesempatan, keberuntungan untuk kenal dhamma, katakan demikian, maka hal-hal yang seperti tadi kan dia bisa katakan I don't want this, aku nggak mau ini, aku mau belajar yang bagus. Makanya mengingatkan saya pada satu kata-kata yang dulu saya anggap yaitu berkah utama itu adalah mengenal dhamma pada waktu yang sesuai. Itu kalau saya lihat orang bunuh diri segala macam gitu, kadang-kadang saya itu celeng gitu ya. Aduh, seandainya mereka itu dalam perjalanan kehidupan setelah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tahu secara kognitif saja dan berani melihat yang membawa pada kebahagiaan itu yang mana. Sebenarnya itu kan ada kesempatan untuk goodbye, hello, ada yang baik. Nah, ini loh, Bu, kadang-kadang saya kalau lihat kasihan banget ya, orang-orang itu tidak mengenal betapa kehidupan itu harusnya tuh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mereka tuh, ini kasus mahasiswa sudah dapat pendidikan mahasiswa tadi kan ya Pak Adi, siswa yang mahal, nggak banyak loh orang yang bisa kuliah, nggak semua anak SMA langsung kuliah. Jadi sebenarnya dia tuh punya keberuntungan, tetapi dia tidak bisa melihat itu sebagai keberuntungan. Nah ini loh tololnya pikiran yang tidak terlatih. Dan ini ya Bu, saya itu terinspirasi nih Pak Adi, pengetahuan. Kalau Bu Lani tadi mengatakan tahu itu mungkin orang lalu bisa memilih gitu ya. Nah celakanya untuk teman-teman yang
lalu akhirnya bunuh diri, itu memang masuk kategori bukan tahu lalu berubah, Bu. Jadi dia itu masuk kategori yang butuh contoh, bukan hanya sekedar tahu gitu. Nah, maksud saya begini, Bu. Mungkin kalau diberitahu ya bahwa di university itu kan ada kayak program pengembangan mahasiswa lah, diajari value kan. Ini kan pengetahuan ya. Nah, kalau dia masuk kategori yang orang tipenya melihat lalu berubah, dia punya pencerahannya di situ karena di university diberitahu. Nah, kebetulan orang-orang yang lalu akhirnya entah bunuh diri atau jadi depresi, dia itu termasuk orang yang butuh merasakan contoh. Nah, tidak semua perguruan tinggi itu yang memberi pengetahuan itu memberikan contoh perbuatan. Nah, padahal orang-orang ini butuh contoh perbuatan. Nah, contohnya saya aja sendiri ya Pak Adi. Saya itu merasa menjadi lebih paham ketika saya itu banyak bergaul dengan Bulani, Bu Wena dengan perbuatannya. Jadi dulu saya itu kan banyak mendapat pengetahuan dari Bulani itu dari buku-buku gitu ya, banyak diterangkan. Tapi itu saya tuh merasa, oh ya ngerti kayak gitu tuh dari kecil saya udah tahu bahwa perbuatan baik itu seperti itu. Tapi nggak ada perasaan tergerak untuk misalnya berdana tanpa awal gitu ya Bu. Itu saya tuh merasa tetap saya itu kalau Pak Adi bilang Bu Susan itu latihan skill. Tapi saya belum paham berdana tanpa awal. Jadi saya itu ya latihan aja Bu berdana. Tapi itu secara mental saya itu masih sering menyesal. Nah, ketika saya melihat Bulani, Bu Wena bahkan cerita menolong orang yang bukan siapa-siapa pun menggalang dana loh. Mengumpulkan dana dari para orang baik hati, bahkan ada sisa uang. Sisa uangnya ini ditabungkan, lalu orangnya diberitahu besok kalau butuh minta saja karena ini masih uangmu. Ini kok bisa ya? Saya cuma ngasih 100.000 aja menyesal. Nah, lalu saya menjadi semacam tergerak. Itu toh perbuatan yang betul-betul dimaksud dalam ajaran itu gitu. Nah, saya mungkin bukan tipikal orang yang tahu tergerak, Bu. Mungkin saya juga tipikal orang yang harus diberi contoh. Dan jeleknya saya itu kalau lihat orang yang ngomong tapi perilakunya tidak sesuai yang diomongkan, saya semakin benci dengan ajarannya. Nah, mungkin orang-orang yang lalu akhirnya menjadi bunuh diri atau depresi, modelnya begitu Bu. Dia kalau lihat orang omong baik-baik, dia munafik. Dia semakin nggak suka. Nah, problemnya nggak semua orang yang mengajarkan value itu melakukan. Itu yang saya amati ya. Jadi kalau orang yang tahu saja lalu berubah, dia nggak akan mempedulikan orang ini munafik atau enggak. Yang penting ajarannya itu benar. Tapi kalau orang-orang yang akhirnya lalu bunuh diri atau apa, dia mempersoalkan banget Bu. Yang diomongkan sama yang dilakukan orang itu selaras enggak? Kalau enggak, dia semakin benci ajarannya. Dia tuh semakin kayak, kamu itu ngajarin saya sesuatu yang saya udah tahu dan kamu itu omong kosong gitu. Nah ini Bu, jadi memang orang-orang yang bunuh diri itu menurut saya memang butuh sentuhan khusus dalam mengajarkan. Butuh role model gitu. Cuman yang ini menariknya gini, Bu, untuk bisa ketemu sama katakan role model, itu sebenarnya kan dibutuhkan poin-poin untuk membuat itu terjadi gitu Bu. Jadi yang kadang-kadang saya merasa hopeless ya. Saya sendiri merasa, aduh wis ora iso, wis hopeless. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya butuh kebaikan untuk bisa ketemu dengan kebaikan yang lain. Tapi nggak terjadi gitu loh. Saya sendiri merasa ketemu Dhamma itu, aduh tahun 85 saya sudah ketemu, saya disuruh nerjemahin kok. Tapi saya waktu nerjemahin itu aja ngomongnya gombal, gombal. Karena saya nggak percaya bahwa penderitaan itu bisa diakhiri. Gimana caranya mengakhiri? Yang hidup saya ya penderitaan terus. Nggak ngerti bahwa itu tuh hubungannya sama pikiran. Saya selalu merespon secara, ya toh, hidup ini kan sulit, hidup ini kan penuh penderitaan. Apa yang saya cita-citakan tidak tercapai. Ketemu dengan yang tidak disukai. Jadi akibatnya apa? Ketemu, tapi ya.
Nah, untungnya, nah itu loh, makanya Untungnya saya tidak bilang, bunuh diri. untungnya tidak bunuh diri. Oh sudah pernah, sudah mau, Ya. saya mau nabrakkan kendaraan. Tapi entah gimana, itu. Jadi ada, kalau menurut saya ada sesuatu dalam kehidupan ini yang perlu dipupuk karena itu jadi harta. Satu contoh mengingatkan saya ini kan orangnya kayak yes sombong, kemaki, gaya, sok. Itu pada waktu saya masih SMA, pada waktu ada mau bikin shop kepiting, itu saya mau bunuh kepitingnya loh. Nggak ada yang berani. Saya kan ngomong, gitu aja nggak berani. Ambil pisau, kepitingnya kan merambat gitu. Ih, luput. Ternyata saya nggak bisa bunuh. Ini, aduh, di depan mata itu, ini pisau ini meleset. Dan waktu itu saya sekarang masih ingat. Pada titik itu saya kaget. Ternyata saya nggak bisa membunuh. Dengan kemalu-maluan saya pergi dari acara itu merasa aku bukan seorang hero. Tapi dari situ saya katakan ternyata membunuh itu nggak gampang. Boleh saya bilang ini kepiting juga belum waktunya mau mati di tangan saya. Saya juga tidak punya karma buruk yang cukup untuk melakukan karma buruk yang baru. Jadi kalau saya melihat seperti itu, bagaimana kehidupan ini sebenarnya ruwet sekali. Bukan cuma satu segi ya, kayak berlian itu, fasadnya tuh luar biasa banyaknya. Seperti itu juga kehidupan ini kalau kita mau ketemu hoki, itu menurut saya nomor satu adalah menanam kebajikan. Kalau itu aja dia tidak mau, hopeless lah. Gimana aja dapat poin untuk itu loh. Nah, poin-poin yang dia peroleh di dalam kehidupan dengan berbuat baik, pintunya 3 ya, pikiran, ucapan, fisik. Saya mungkin nanti tak jemput Bu, ini kan sudah baik. Saya bawain, Bu, ini kan sudah baik. Itu kalau saya punya ketumpuk-ketumpuk. Ini kadang-kadang saya lihat di dalam kehidupan saya sendiri pun, ini yang membuat saya terhindar dari melakukan karma buruk. Itu kalau saya sekarang ini saya ngomong, itu yang terjadi. Kalau kita mau menghindari karma buruk, itu tidak terjadi dengan begitu saja. Kadang-kadang kita terhindar dari melakukan karma buruk karena memang gawan harta kita itu tidak pas untuk kita jadi sial melakukan karma buruk. Makanya kadang-kadang kalau orang-orang yang seperti yang katakan bunuh diri dan sebagainya, lepas dari apapun alasannya, saya biasanya ngomong, dia tidak punya cukup kebajikan untuk menahan ini. Kalau orang dipikir penderitaan, emangnya saya yang paling menderita? Belum loh. Piala paling sial tuh belum di tangan saya loh. Banyak loh yang lebih sial dari saya. Tapi kenapa kok saya bunuh diri? Orang-orang yang sial-sial gitu kok bertahan? Itu kan menarik sekali. Jadi kalau saya di dunia pendidikan nih menekankan pada adil dan sebagainya itu, gimana caranya anak-anak ini tahu kebaikan? Wena mengatakan yang menarik. Kalaupun dianggap dunia di luar sana itu tidak seharmoni di dalam putra bangsa, Wena ngomong biarin. Tapi suatu ketika besok dia punya ingatan, aku disayangi oleh Bu Guru dan Pak Guru. Itu kan luar biasa. Ada satu ingatan, satu pengalaman di mana keluhuran, kebaikan itu punya kekuatan untuk itu tadi yang geret di alam pikiran. Nah, makanya kadang-kadang kalau ada orang bunuh diri gitu, saya tuh bukannya saya kasihan, saya merasa sayang. Eman, GR saya nggak cukup punya kebaikan untuk bertahan. Makanya kalau dilihat sekarang anak-anak bertahannya itu apa? Gini,
gitu sulit, gitu berat, gitu capek. Saya selalu katakan, gimana kamu bisa hidup? Udah pasti kehidupan akan turun. Nah kan ini Pak Andi, kalau saya lihat dari apa yang dikatakan Bulani gitu ya, nggak banyak anak itu di dalam keluarga mungkin ya Bu itu mendapat arahan untuk berbuat baik. Ini yang menurut saya sehingga tabungannya kurang Pak Andi. Bahkan sekarang ini banyak orang tua itu yang mengajarkan kompetisi gitu ya. Jadi bukan berbuat baik, tetapi berkompetisi gitu. Kalau bisa tuh ya resource itu milik kita gitu. Sementara yang lain itu ya biarkan mereka cari sesuai dengan mereka sendiri gitu. Nah, ini yang menurut saya, karena saya ingat apa kata-kata Pak Adi bahwa Bu Susan ini meskipun belum tahu itu melakukan. Ini yang kata Bulani tadi loh. Mungkin saya nggak ngerti bahwa itu perbuatan baik. Tapi saya mencoba melakukan itu tanpa saya itu memahami dulu apakah itu perbuatan baik yang bisa membuat saya itu punya tabungan. Nah, ternyata hal seperti ini pun kalau menurut Dhamma ini itu berbuah gitu kan. Nah, ini yang menurut saya selama ini bahwa skill pun itu tidak diajarkan menurut saya itu, bahkan sekedar skill ya Bu sekarang ini gitu. Bahkan orang tua itu kadang-kadang tanpa sadar itu mengajarkan anak itu untuk dendam, mengajarkan anak itu lah ngapain kita repot-repot nolong, mereka aja nggak minta tolong gitu loh Bu. Jadi berbuat baik pun itu ada syaratnya gitu. Nah bedanya dengan orang zaman dulu, ya ini keberuntungan saya lahir di zaman dulu. Zaman dulu itu gotong royong itu diajarkan oleh masyarakat dan itu sangat kuat. Meskipun saya dulu tertekan ya Bu. Jadi orang yang paling muda itu susah. Mesti nomor 1 disuruh kan. Benar nggak? Benar. Di masyarakat loh. Susan, ambilin apa? Kalau kerja bakti orang yang paling muda itu paling disuruh-suruh. Saya dulu jengkel Bu, tapi mungkin itu keberuntungan saya nabung meskipun saat itu nggak tahu jengkel gitu kan. Nah sekarang ini budaya gotong royong nggak ada kan Pak, terkikis gitu loh menurut saya. Apalagi sekarang internet orang itu lebih independen, lebih mau beli apa-apa tuh one click away kan, nggak usah minta tolong orang lain gitu. Nah ini yang menurut saya bahkan skill pun itu nggak punya kesempatan kan. Kalau dihubungkan dengan kasus ini, sebenarnya kan kita lagi bicara karena ada kasus yang baru mencuat ini, bunuh diri, dan ini juga di tempat Ibu bekerja. Kalau Ibu lihat nih, apakah memang tidak ada keterampilan berbuat baik yang dimiliki oleh mahasiswa ini? Nah, kalau di Sanata Dharma sendiri itu sebetulnya ada beberapa kasus bunuh diri gitu ya. Kalau Ibu lihat polanya ya, gitu. Dan juga di Fakultas Psikologi juga ini akan yang mengherankan gitu. Ada juga itu yang bunuh diri itu dia sudah ambil S1 teologi gitu ya Bu. Kan? Lalu ambil lagi S1 psikologi gitu. Kita harusnya bayangin sudah punya dasar teologi. Kurang apa sih bekalnya gitu ya. Tapi kurang baik, ya kan? kurang baik dan kurang waras. Itu kan. Nah, ini kalau menurut pengamatan saya pada orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri ini gitu, itu memang pada pengasuhannya itu kurang mendapatkan bukan sekedar ajaran ya, tetapi kesempatan untuk berbuat baik gitu di dalam family-nya mungkin ya, di dalam lingkungan dia dibesarkan, karena bisa jadi dia tidak dibesarkan oleh ayah ibunya. Mungkin dia di asrama, mungkin dia ini gitu kan. Dalam pindah-pindahin ya, oper-oper dalam keluarga lain. Pengasuhannya itu yang dia rasakan itu adalah dia itu ditolak dan tidak ada yang memberi contoh perbuatan baik. Berbuat baik itu seperti apa? Bahkan ketika dia protes, itu kan anak-anak itu kadang-kadang nggak bisa protes ya Bu, dengan cara yang benar. Protesnya itu mesti bikin masalah. Nah, hanya disalahkan tanpa diberitahu ini loh, perbuatan yang lebih baik, lebih tepat itu gimana. Kalau marah, caramu marah yang benar tuh gimana. Kalau kamu protes, caramu protes yang benar tuh seperti apa, itu nggak diajarin Pak.
cuman dihukum. Nah, artinya orang yang dihukum dan dia merasa sebetulnya sedang diperlakukan tidak adil, itu kan semakin berbuat jahat toh. Jadi lebih marah, jadi dendam, semakin dihukum kan. Nah, ini apa? Kayak lingkaran setan untuk berbuat jelek. Dan kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan, dia akan melakukan hal yang sama, menghukum orang itu. Berarti kan jelek terus gitu, Pak. Ini yang saya lihat ya. Jadi nggak punya model untuk berbuat baik dan nggak ada yang ngajarin. Nah, biasanya anak-anak ini juga kalau di asrama, yo mesti cuman dimarahin sama pengelolanya karena ini troublemaker. Dia bikin masalah, saya ini capek juga nih pengelola gitu. Dan di Indonesia ya mohon maaf aja, kalau dikirim ke guru BK itu kan sama aja dengan dimarahin. Bukan ditunjukkan bagaimana gitu. Ya, semoga sekarang sudah ada perubahan ya. Zaman saya dulu kalau namanya dipanggil guru BK itu kan kayak wah ini hukum polisi dan itu terkenal kan, Bu. Sehingga orang itu benci sama guru BK karena waktu saya dulu peran guru BK itu tidak menunjukkan, kurang menunjukkan bagaimana jalan yang benar. Dan perbuatanmu ini salah, terus benernya tuh gini itu tuh enggak. Salahnya tok selesai. Tapi how to mengakhiri duka itu enggak diajarkan gitu loh. Nah, semoga sekarang enggak ya. Artinya semoga dunia yang semakin modern ini membuat para psikolog, guru BK itu lebih paham mengajarkan how-nya, bukan hanya mengevaluasi negatifnya gitu loh, Bu. Ini yang saya lihat. Sehingga kan ini ada dulu yang mengatakan penjahat kalau di penjara itu pasti naik tingkat. Setelah keluar dia bisa melakukan kejahatan lebih karena di penjara itu yang dipelajari itu sipirnya juga keras, bahkan sipir-sipir itu nggak hanya di Indonesia, itu kan bisa juga kerjasama jual narkoba ini. Terus di penjara itu saling melakukan tindak kekerasan, nggak ada yang namanya rehabilitasi kan, Bu. Nah itu makanya sebetulnya penjara itu kan bukan tempat rehabilitasi, tapi tempat menyuburkan perbuatan buruk. Nah ini Pak, kalau pengalaman saya gitu, sehingga anak-anak ini makanya anak-anak ini tuh karena nggak punya kesempatan berbuat baik, kalau menurut yang dijelaskan Bulani, tabungannya minus. Nah, bagaimana dia lalu mendapatkan keberuntungan untuk belajar itu kan, Bu? Nah, ini yang perlu kita ubah menurut saya. Memberi kesempatan anak berbuat baik dulu, meskipun nggak paham. Paling nggak kan kalau menurut ajaran Dhamma itu kan tabungannya, kalau tabungannya meningkat, dia mungkin akan ketemu yang baik sesuai dengan waktunya toh. Betul. Gitu. Itu sih Pak menurut saya. Itu menarik tuh, Bu. Jadi bagaimana kita ini sebenarnya tahu apa yang harus dikumpulkan. Saya ingat Wena itu kalau ngomong menarik, dia ngomong gini, kita nulungin orang udah berapa banyak yang bisa kita tolong, berapa banyak yang tidak bisa kita tolong. Lalu dia kasih contoh dengan orang yang sudah berkali-kali kita tolong dan tidak pernah bisa keluar dari situ. Maka Wena tuh berkesimpulan yang saya ingat itu bagus, dia ngomong, kasihan ya orang-orang di bawah sana yang untuk ngangkat dirinya sendiri aja nggak punya kekuatan. Sementara kita yang cuman peran pembantu terbaik, bisa apa toh? Oh, dia sebagai peran utamanya itu nggak bisa gini loh. Kalau dia nggak bisa gini, terus Bu Susan Pak Adi mau ngangkat saya itu gimana? Saya itu gini aja nggak bisa. Serem ya. Nah, kenapa saya senang sama Dhamma dan merasa itu satu harta yang luar biasa? Karena Dhamma itu tuh poin-poinnya tuh jelas gitu. Ada satu kitab suci yang diatur berdasarkan pada poin ya. Kelompok 1, kelompok 2. Artinya apa? Kita buka, itu ada satu hal, para biku, yang bila kamu lakukan, kamu akan bebas dari
penderitaan. Apakah yang satu itu? Loh, kan hebat loh. Ada 7 poin. Jadi damai itu pas kalau anggota Nikaya misalnya itu diatur menurut kelompok. Itu kita, ya khususnya saya, itu melihat itu tuh seperti dapat pencerahan yang celing gitu. Karena apa yang kita tuju, apa yang bagus, apa yang harus kita gini, itu kelihatan sekali. Khususnya misalnya kesempurnaan. Orang untuk bisa naik tingkat itu harus memperbaiki karma-karma yang berhubungan dengan apa yang disebut parami. Parami itu ada 10. Itu kan bagus banget loh. Waktu saya belajar itu, Diana. Nah kalau saya konsentrasi ini meningkatkan 10 poin. Bagaimana dana? Gimana saya harus meningkatkan kedermawanan saya? Oh iya ya, dana sila. Bagaimana saya harus memperbaiki moralitas saya? Sila. Saja kebenaran, pegang kebenaran itu. Saja nekama, melepas, meninggalkan yang tidak baik. Itu kan ini baru 4, 5, 6, 7-nya. Punya semangat. Menopang tekad. Ditopang ulet. Hebat jadinya kayak apa kalau orang punya tekad, ditopang semangat, dilandasi dengan keuletan. Gile. Apalagi panya kebijaksanaan, meta cinta kasih, UPK tenang seimbang. Lah ini 10 sudah di depan mata. Jadi kalau saya ngomong orang itu bingung, saya nggak bisa ngerti. Kok bingungnya kenapa? Butuh contoh tadi mungkin. Dia Tapi kalau tahu, orang ini tahu ini, kalau saya terus terang saya nggak butuh contoh. Saya butuh menjadi contoh. Oh. Loh, itu jauh lebih gampang. Lah saya cari contoh sulit loh. Cari contoh dari Pak Adi, dari Bu Susan. Kan sulit, belum tentu saya ketemu. Tapi kalau saya menjadi contoh, itu kan jauh lebih gampang karena ada di dalam diri saya. Makanya saya kalau lihat, kenapa ya kok orang-orang aku tidak tahu harus kemana. Saya nggak bisa ngerti. Ini ya, kalau saya lihat Bulani dan Pak Adi ya, untuk misalnya melakukan 10 hal, itu memang orang itu harus mau mengubah kebiasaan. Nah, kebiasaan yang menurut kita itu bisa menjerumuskan ke karma buruk, itu tuh nikmat. Kadang-kadang. Ya, apa yang laknat itu nikmat. Biasanya nah, nikmat. Maka sulit loh orang yang mau meninggalkan kenikmatan gitu kan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, ini kayak apa ya? Kadang-kadang itu penyakit itu membuat kita itu nyaman dengan sakit kita gitu ya. Itu yang di psikologi itu memang ada banyak fenomena orang yang gangguan mental itu, Pak, sulit meninggalkan gangguannya karena gangguannya itu rewarding buat dia. Dia banyak diberi perhatian, gitu ya. Jadi gini, saya itu punya gangguan kecemasan, gitu kan. Misalnya saya itu cemas masa depan saya takut mati, saya takut sakit, apalagi di pandemi ya. Lalu konsultasi nih ke psikolog, diajarin berpikir secara rasional. Kalau memang mati, setiap orang itu akhirnya mati gitu. Nah, bahkan caranya pun kita nggak bisa milih. Kalau kamu sekarang takut naik motor di jalan raya, takut kecelakaan, di rumah pun bisa mati, gitu kan. Saya tahu bahwa itu masuk akal gitu. Tetapi untuk saya bertahan, itu kan butuh bertahan. Bertahan nggak apa-apa, 3 hari nggak bisa tidur itu dirasakan dulu nggak bisa tidurnya. Setelah kamu bertahan selama 3 hari, tubuhmu capek, itu tidur. Menahan 3 hari itu penderitaan. Padahal kalau 3 hari itu dilalui, kebahagiaan yang muncul. Tidur. Tapi kan orang itu minum obat aja, obat tidur supaya saya tidur, Pak. Nah, maksud saya meninggalkan penyakit itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu tuh sudah menjadi kebiasaan saya untuk cemas gitu loh. Nah, ini yang menurut saya memang kalau nggak cemas malah jadi
mencemaskan ya. Ya, jadi kayak kalau yang Bulani 10 itu tuh lebih sulit ya. Yang gampang aja gini. Kalau kamu cemas, kamu itu insomnia, kamu ini olahraga aja. Jalan pagi, lari pagi, ikut apapun supaya hormon-hormon tubuhmu itu metabolisme itu mendukungmu untuk secara biologis sehat. Kalau itu sehat, itu biasanya pikiran kita nggak terlalu kacau, lebih tenang. Terus tak tanya tuh klien, udah coba olahraga belum? Habis booster itu agak demam-demam. Jadi nunggu boosternya. Saya bilang, booster itu emang demam, tapi kamu jalan loh. Demam itu jangan selimutan. Itu kan kamu tahu efek booster, bukan karena penyakit. Jalan. Mungkin 10 menit. Kamu nggak perlu nunggu efeknya. Jalan aja gitu. Dicoba ya gitu. Kan udah 2 minggu lagi ketemu. Belum nyoba, Bu. Soalnya habis booster flu. Saya sudah bilang loh, flu itu tetap bisa jalan. Jalan itu akan membuat tubuhmu itu lebih stabil. Nah, orang mencoba berjalan aja loh Pak Adi. Itu merasa tubuhnya nggak mendukung. Nah, padahal 10 hal ini kan lebih sulit dilakukan dari sekedar jalan gitu. Atau saya bilang, setiap pagi minum air putih hangat. Jangan minum es dulu ya. Itu sulit. Karena es itu bagi dia nikmat. Hangat itu nggak nikmat. Perubahan itu butuh usaha dan kadang-kadang orang sudah terlalu nyaman dengan apa yang dia kerjakan selama ini meskipun dia tahu ini bikin dia masuk jurang. Tapi untuk berusaha itu tuh emang menurut saya nggak gampang ya. Itu sebabnya The Buddha itu meletakkan panya kebijaksanaan itu di kalau 8 Noble Path, jalan mulia berunsur 8 itu 2 yang atas. Ini right view, right thoughts. Bagaimana pandangan benar, pemahaman benar. Dan dibantu dengan right thoughts, buah pikir benar, right intention, niat benar. 2 ini loh membawa wisdom, kebijaksanaan. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu memang orang-orang yang mohanya tinggi. Ya wes Bu, nah, hiduplah makanya untuk mereka supaya kalau di ini kan kita punya klinik itu Pak. Itu kan emang kenapa di klinik itu kadang berhasil itu karena yang bikin jadwal saya sebagai terapis. Olahraga harus bangun semua gitu loh. Maksudnya nggak usah nunggu dia sadar. Pokoknya jadwal jam 6 ayo bangun kita jalan gitu. Nanti orang akan merasakan efeknya lebih nyaman baru lalu dia ngikutin. Tapi kalau di rumah nggak ada orang yang mengatur jadwal itu kan. Jadi kenapa kalau di pusat rehabilitasi yang benar, klinik itu membantu orang untuk bangkit. Gitu. Jadi dipaksa kan. Ini dibikin kegiatan kelompok Pak memang. Activity-nya tuh dibikin. Jadi kayak ada mahasiswa nih yang stres dengan skripsi, semakin tenggelam nggak mau pegang skripsi. Itu kalau di klinik setelah olahraga, makan pagi gitu kan, sudah mandi macam-macam, mood atau enggak mood, pegang laptop, pegang komputer, 1 paragraf jelek kayak apapun ditulis. Nah itu yang bikin berhasil. Nah kalau di rumah memang godaannya itu terlalu diri banyak. Sendiri nggak mau gitu. Maka kalau punya klinik, salah satu keberhasilan klinik itu adalah bikin program. Dan itu harus dilakukan. Dia nggak mungkin nggak nurut kan kalau di kayak di asrama gitu kan. Lalu ada activity bersama. Itu menurut saya Pak. Jadi kenapa kalau sekolah-sekolah itu kayak misalnya seperti Sekolah Putra Bangsa membuat anak-anak itu melakukan hal-hal baik gitu. Itu menurut saya sangat membantu. Karena ini mungkin di rumah nggak ada yang ngajarin gitu loh menurut saya. Dan di sekolah itu kayak bukan terpaksa, tapi memang sistemnya itu bikin kita mau melakukan itu. Dan sudah diprogram lama-lama dia itu nggak sadar akan melakukan itu gitu loh. Yang Bu Wena tadi mengatakan di bawah sadarnya itu akan melakukan itu gitu. Meskipun dapat situasi yang buruk, nanti dia akan kembali ke yang pernah dia alami gitu. Menurut saya itu sih Pak. Nah, kembali ke mahasiswa yang harusnya sudah bisa secara kognitif, secara pengetahuan
tahu bahwa mengakhiri hidup itu tidak menyenangkan. Saya mau ajak Bu Susan lihat, ada upaya melarikan diri. Itu sebenarnya mekanisme semacam apa sih? Gini Pak, Melarikan diri bukan sehingga memilih bunuh diri. mengakhiri hidup itu tidak menyenangkan, bukan itu Pak. Jadi orang yang bunuh diri itu nggak pengen mati, tapi dia nggak mau merasakan penderitaan di kehidupan. Tidak mau merasakan penderitaan yang Di sedang dalam dialami. kehidupan. Jadi dia tuh sebetulnya nggak pengen mati, Tapi cuman kepengin gitu ya. lepas Kepengin lepas dari penderitaan ini. gitu. Jadi kata-katanya tuh selalu begini. Ternyata mati itu lebih mudah daripada hidup. Mati lebih mudah Daripada hidup. Hidup itu sulit banget. Iya. Jadi sebetulnya dia itu pengen lari dari penderitaan saat dia hidup. Tapi menurut dia sudah mencoba berbagai cara, nggak berhasil. Untuk menghindari Penderitaan. masalah hidup. Masalahnya itu Masalah di dalam waktu hidup. kehidupan. Ya, Dia nggak tahu jalan keluarnya gitu ya. kan. Dan dia coba macam-macam, mungkin caranya salah gitu. Karena caranya salah, dia semakin menderita kan. Lalu mati itu kan kalau mati dia merasa nggak perlu merasakan penderitaan. Tapi sebetulnya kalau dia itu ditanya pengen mati enggak loh. Mati itu bukan tujuan. Itu cuma salah satu cara untuk mengakhiri. Gitu ya. Betul, mengakhiri penderitaannya. Ada kemungkinan enggak, khususan sebenarnya orang-orang yang mau bunuh diri ini dosa caritanya tuh besar banget. Dia benci banget pada sesuatu dan kepengen menghukum orang lain. Jadi aku mau bunuh diri. Kamu lihat, kamu nanti akan merasa bersalah karena aku bunuh diri. Ya toh? Kamu marahin aku toh? Aku mau bunuh diri supaya kamu nanti merasa bersalah. Kok aku kemarin marah sama Lani ya? Rasain lu. Jadi tujuannya mau menyakiti menyakiti pihak Ya, lain. tapi nggak semua. Iya. Jadi ada juga yang tujuannya itu, ada yang enggak. Jadi intinya sebenarnya Bukan memang matinya. bukan matinya, Betul. tapi di balik itu ada sesuatu. Jadi ada dua. Yang satu memang tidak ingin menyakiti orang lain, tapi saya merasa nggak kuat dengan kehidupan saya. Tapi ada juga yang dendam. Karena saya dendam, maka kematian saya ini Semoga saya menyakitkan bikin kamu. apapun supaya kamu merasa bersalah gitu. Iya. Dan biasanya orang-orang yang hanya ingin bikin malu itu biasanya bunuh dirinya tuh nggak beneran, Bu. Jadi pasti pakai sesuatu yang Kadang bisa meleset. diselamatkan. Meleset gitu ya. Tapi kalau yang udah bener-bener nggak tahan dengan penderitaan, biasanya itu langsung ekstrim. Intinya mati aja gitu. Bukan ingin mempermalukan, karena saya memang ingin lari gitu. Jadi contoh nih, di rel kereta api kan, nggak mungkin dia nggak mati gitu. Tapi kalau yang saya cuma ingin balas dendam, Pengen menyakiti minum kamu. baygon tapi dosisnya nggak banyak. Paling kan saya cuma fly aja, terus dilarikan di rumah sakit, dipompa. Lalu saya masih bisa mendengarkan orang-orang menyalahkan Pak Adi gitu. Ini harus klarifikasi, Bu. Emang minum baygon efeknya fly. Nanti malah pada minum. Jadi kan lalu dipompa gitu kan Pak, dipompa lalu orang gini, oh itu anaknya Pak Adi ya. Oh lalu kan saya senang juga gitu karena saya masih bisa mendengar gitu. Nah biasanya orang yang betul-betul ingin mengakhiri penderitaan hidupnya itu akan fatal. Tapi kalau enggak itu biasanya hanya cari perhatian. Jadi biasanya mereka tuh juga kalau bunuh diri itu masih ada orang di sekitarnya supaya tertolong. Make sense. Ini Gitu. makanya ada berita viral yang di media sosial apa itu selebgram. Kenapa milihnya lompat di bangunan tinggi supaya orang-orang lihat karena barusan putus dari pacar. Jadi Iya, pengen menyakiti. Iya. Kalau mau ya udah loncat aja. Kenapa sih harus sampai ada yang sempat video ini? Iya. Dia ingin bikin mengumumkan bahwa orang lain itu merasa bersalah, terutama yang dia merasa dia bikin hidupnya Aku menderita gitu. Tapi ada orang-orang yang emang bukan itu tujuannya, tapi dia nggak kuat bener dengan hidupnya gitu. Biasanya lebih fatal Pak yang dia pilih. Cara matinya tuh lebih fatal dan nggak perlu pakai video gitu. Pokoknya dia mau mati aja. Gitu. Kalau kita lihat
bahwa yang bunuh diri ini seorang mahasiswa, sudah siswa dan maha. Ibu sebagai psikolog, sebagai dokter, gitu kira-kira untuk mengakhiri supaya kebiasaan bunuh diri itu nggak ada lagi gitu. Itu apa yang mesti dilakukan oleh institusi? Kalau yang dilakukan di Sanata Dharma ini ya Bu, saya cerita di universitas itu kita punya program namanya itu PPKM. Itu dulu itu pakai yang Seven Habit ya, bukannya Stephen Covey, itu untuk mahasiswa baru sampai mungkin semester 4. Tapi ini kan sebetulnya tidak serta-merta bisa menolong orang-orang yang sudah berat. Biasanya yang biasa-biasa aja tertolong dengan ini, cara ini gitu. Nah, di Sanata Dharma itu memang ada yang namanya pusat layanan konseling. Itu untuk mahasiswa gratis, Pak. Itu yang membayar psikolognya universitas gitu. Nah, pusat layanan konseling ini memang dikhususkan untuk mahasiswa yang memang butuh gitu. Dan psikolognya itu bisa psikolog dari Sanata Dharma, bisa juga kita hire dari psikolog lain, dan itu sudah jalan. Nah, problemnya ini memang harus ada gerakan screening. Karena kalau nunggu mahasiswa datang ke PLK, biasanya orang-orang yang sudah kronis ini nggak mau, Bu. Nggak mau daftar. Jadi berarti malah nggak laris ya? Bukan Laris. terlalu laris, tapi Laris, Bu. Laris banget. Tapi bukan yang sangat kronis. Laris, Bu, gitu. Bahkan padahal yang harus diwaspadai yang kronis. Nah, makanya ini. menurut saya perlu ada screening. Screening itu gini, mungkin melalui dosen pembimbing akademik gitu ya, atau entah kita mau pakai instrumen apa gitu. Lalu kita bisa kategorisasikan, ini memang orang yang harus dijemput bola. Ada yang harus dijemput bola, Bu. Jadi kalau nunggu orang-orang ini daftar, dia nggak akan daftar gitu. Nah, ini harus dijemput. Nah, memang ujung tombaknya itu harus pembimbing akademik. Jemput bola orang-orang ini ditawari untuk konsultasi ke PLK gitu. Nah, ini menurut saya memang gerakannya harus itu. Jadi memang nggak bisa kita biarkan menunggu orang daftar. Nah, orang yang daftar itu biasanya justru yang nggak kronis. Bu, gitu. Saya lihat yang tadi metode screening dibutuhkan. Mungkin apakah benar ini bisa secara umum kita pakai untuk kita gunakan sebagai screening? Perubahan perilaku itu jadi instrumen untuk ini anak-anak jangan-jangan butuh untuk diperhatikan, atau jangan-jangan dia ada sesuatu yang harus kita bereskan. Karena saya dengar ceritanya dari kasus yang barusan ini, yang mahasiswa ini perilakunya cukup signifikan berubah sampai menggunakan atribut sehari-hari yang berbeda. Nah, itu menurut saya mungkin itu memang seharusnya ada usaha lebih untuk mendekati anak ini gitu. Karena Usaha lebih ya, dan ya. kelihatan banget gitu kan. Maksudnya observable gitu loh. Sebentar, Bu, apakah boleh dikatakan nih mekanisme dia melarikan diri dari persoalan sehingga dia mengubah perilaku, sehingga mengubah bagaimana cara dia menggunakan atribut sehari-hari? Ya, karena gini, untuk kasus orang yang merasa diabaikan, merasa selama ini tuh tidak diakui keberadaannya gitu ya. Mungkin dengan dia itu salah satu caranya adalah menjadi transgender gitu. Itu ternyata mungkin dalam pengalamannya ketika dia itu berperilaku berbeda dengan yang lain, itu malah diperhatikan. Jadi dapat perhatian dengan cara misalnya dia berakting sebagai cewek ya, gitu. Itu lebih diperhatikan mungkin. Nah, sehingga mungkin bukan bawaannya dia itu pengen transgender gitu. Tetapi kebetulan aja ketika dia melakukan hal itu ada reward gitu. Nah, ketika ada reward orang pengen ngulang ya. Dan ini kan selama ini nggak ada yang meluruskan. Kalau mau cari reward banyak cara gitu kan. Itu
itu nggak ada yang meluruskan. Dan selama ini orang itu langsung melabel aja, oh itu udah bawaan Iya. orok dari sononya, diubah percuma gitu loh maksud saya. Dan orang itu kan lebih menyalahkan daripada melihat mengapa dia melakukan hal itu gitu, menurut saya gitu. Nah, semakin dia itu merasa dilabel seperti itu, dia semakin nggak mau toh datang ke psikolog. Karena asumsi dia, psikolog pasti ingin mengubah dia. Padahal kan psikolog itu fungsinya adalah mencari mengapa kamu melakukan itu gitu. Nah, memang memahami gitu ya. betul, cuman memang gini Pak, ini ada pengalaman, saya baru-baru ini punya mahasiswa sebagai klien. Dia udah konsultasi dengan 2 psikolog online, 3 psikolog offline. Terakhir ketemu saya gitu. Ibu yang ke-6 dong. Ya, saya yang ke-6. Nah, terus saya tanya tuh, yang dari 5 orang ini apa yang kamu dapat? Saya harus tanya dulu, metode apa yang diberikan, akar masalah menurut mereka apa gitu. Yang dia temukan itu hanya diagnosisnya. Jadi dia didiagnosis ini gitu, A gitu. Oke. Nah, menurut mereka apa yang menyebabkan kamu itu mengalami gangguan ini? Enggak jelas, Bu. Enggak paham. Oke, kalau enggak paham, apa yang diajarkan oleh mereka supaya kamu keluar dari masalahmu? Oh ya, diberi latihan ini, latihan itu. Oke, itu berarti memang latihan untuk relaksasi aja. Gitu kan? Supaya stresnya turun. Oke, lanjutkan. Karena menurut saya itu penting. Oke ya, nah lalu ketemu saya 4 kali. Lalu kita ngobrol bareng, diskusi gitu, analisis bareng persoalannya apa, lalu ketemu akarnya gitu kan. Lalu kita diskusi bagaimana cara mengatasi itu gitu. Nah di akhir sesi saya nanya, kamu mau lanjut lagi atau menurutmu sesi ini sudah selesai gitu. Kalau kamu mau lanjut lagi soalnya boleh daftar setelah 2 bulan Bu. Jadi jatahnya tuh 4 kali. Kalau 4 kali selesai nunggu 2 bulan dulu, baru boleh daftar lagi supaya gratis. Kalau kamu merasa belum cukup, saya beri PR 2 bulan. Jadi kita berhenti konsultasi, tapi PR-nya jalan 2 bulan ya. Nanti kalau kamu setelah 2 bulan masih pengen ketemu saya, berarti bisa daftar. Kalau enggak, berarti kamu berhasil gitu. Nah, lalu dari pertemuan keempat ini, apa yang kamu dapat? Nah, dia bilang gini, saya kok optimis ya Bu, setelah pertemuan keempat ini, saya mengerti apa yang saya lakukan. Karena saya sungguh sangat jelas penyebab mengapa saya mengalami itu. Dan selama ini, dengan yang lain, saya tidak pernah mendapatkan pencerahan penyebabnya apa. Nah, yang lain itu hanya selalu mengatakan, oh karena orang tuamu dulu begini, oh karena lingkunganmu begini sehingga kamu begitu gitu. Nah, itu kan sulit Bu mengubah lingkungan gitu. Nah, sementara saya mengatakan, memang lingkunganmu itu begitu, tetapi kamu menginternalisasi apa yang dilakukan lingkunganmu sehingga kamu sendiri itu memperlakukanmu persis orang lain memperlakukan dirimu. Maka ubahlah caramu memperlakukan dirimu. Itu yang saya berikan. Nah, menurut dia, jadi dia ngerti, nggak perlu ngubah ibunya gitu loh. Mendingan dia ngubah dirinya. Betul. Jadi dia merasa optimis karena kalau ngubah orang lain saya frustasi. Ini yang memang menurut saya nggak semua konsultasi itu memberikan pencerahan bagaimana dia harus mengubah diri. Kadang-kadang itu hanya berhenti ke ini loh yang menyebabkanmu gitu loh Pak. Dan itu cuma faktor eksternal kan? Begitu gitu. Dan dia sendiri kalau itu eksternal, so what? Saya ini korban. Terus gimana kalau saya korban? Jadi dia menempatkan dirinya sebagai korban. Tidak berdaya. Betul. Nah saya bilang, ya emang kamu korban, tapi kamu jangan mengorbankan dirimu lebih jauh gitu. Biarkan orang lain yang mengorbankanmu, tapi kamu nggak boleh dirimu sendiri. Kalau kamu diejek orang, jangan ikut mengejek dirimu gitu. Dan kamu nggak perlu mengubah orang itu, sulit.
ubah aja dirimu gitu. Nah ini yang membuat dia merasa Punya itu harapan, punya harapan dan itu bekal saya Betul. gitu untuk mengubah gitu. Nah ini memang harus diberi bekal itu Pak dalam konseling menurut saya, sehingga dia punya daya, sehingga kalau mau bunuh diri dia mikir kan Pak, kalau bunuh diri berarti memang saya ini menginternalisasi apa yang dikatakan orang. Dan saya menolak diri saya sendiri juga. Saya tidak cukup mencintai diri saya sendiri untuk hidup gitu loh. Nah, mungkin itu sih Pak yang menurut saya perlu dilakukan para psikolog atau konselor, membuat orang itu merasa berdaya untuk berubah gitu. Itu yang saya menganggap ajaran The Buddha itu luar biasa ya. Bikinlah pulaumu sendiri, jadilah pulaumu sendiri. Luar biasa. Jadi ayo aku membuat perlindungan. Aku membuat perlindungan, bukan lindungilah aku. Maka kembali kalau kita lihat hoki yang nomor 2 itu, kita ketemu Dhamma itu luar biasa. Dan saya GR saya juga klien itu beruntung sekali ketemu orang yang psikolog tapi kenal Dhamma, pecinta Dhamma, sehingga bisa mengubah pola pikir. Dan lucunya ini loh Bu, dia itu nulis di waktu daftar ya, nulis nggak mau psikolog biro kami kan punya biro ya di universitas, nggak mau psikolog di biro kami ataupun dosen gitu. Nah saya diminta nih untuk menjadi konselor. Lah saya kan baca itunya, ya kan? Saya bilang termasuk ke asisten, lah saya ini dosen dan saya psikolog biro itu. Terus udah kok Bu, anaknya tak beritahu namanya ini dan anak itu tahu ibu, dia mau. Gitu. Artinya saya juga merasa beruntung karena dia mau gitu. Nah padahal waktu baca itu saya ragu-ragu, berarti kan dia akan mereject saya gitu kan. Belum udah nggak mau duluan. Betul gitu. Ternyata udah diberitahu namanya siapa dan dia tahu saya, dia bilang nggak apa-apa gitu ketemu saya gitu. Jadi di pertemuan pertama saya juga menanyakan ke dia gitu, kenapa kamu mau dengan saya? Apa yang kamu harapkan dari saya gitu. Jadi saya nanya dulu kan, supaya saya tidak memberikan harapan palsu gitu. Kalau harapan dia dinina-bobokkan, di pertemuan pertama saya akan bilang kamu akan kecewa ketemu dengan saya karena saya nggak akan menina-bobokkan kamu. Mumpung baru pertemuan pertama misalnya, kamu bisa ganti psikolog gitu kan. Nah, untungnya dia merasa enggak kok, saya sudah tahu stylenya ibu gitu. Jadi pertemuan pertama itu memang penting ya untuk menggali sejauh mana semangat dia, sejauh mana harapan klien, sehingga kita perlu dengan jelas mengatakan kalau kamu dengan aku rutenya ini loh yang harus dilalui gitu. Ya itu kan kembali pada ada masalah penyebabnya, tapi nggak berhenti di sini. Ya. Bukan cuma diagnosa, tapi juga akhir dari masalah itu ada, yaitu berdayakan dirimu sendiri. 8 jalan mulianya jelas. Nomor 1 pandangan benar bahwa kita tidak boleh menyakiti diri sendiri. Susan boleh merendahkan saya, tapi saya tidak akan mau merendahkan diri sendiri. Kan seperti itu. Jadi setiap manusia bukan korban, karena dia pantas mempertahankan kehidupan ini dengan pandangan benar dan niat yang benar. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini memiliki riak yang baru untuk pola pikir yang mudah-mudahan jelek gitu ya Bu, bahwa kehidupan ini begitu berharga untuk dibuang begitu saja, dan kita ini bisa kok, kita ini berdaya kok, asal kita punya pandangan benar, kita punya jalan pikiran yang benar, dan kita punya semangat untuk menggunakan apapun yang sudah kita punyai, karena terlahirnya kita di alam manusia ini pasti berarti kita sudah punya modal yang kuat. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, pertemuan kita dalam episode pertama di akhir bulan April. Kita bertemu style seperti ini di akhir bulan Mei, pada waktu Mei penuh dengan perayaan Waisak. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Terima kasih Bu Susan, terima kasih Pak Adi.